Di situ lu masih oke kan, sampai akhirnya di sama Patulasan juga oke kan. Cuman emang gue pertama ngerasain kaki ngerasa emang berat itu pertigaan yang mau ke makam. Iya. Ini ke makam, ini ke Patilasan. Nah di situ gue mulai ngerasa anjing kaki itu berat, mau langkah tuh. Nah di situ gue lanjut kan, gue emang jadi orang yang bertanggung jawab buat nganter Jawin kan. Jadi gue di depan, Jawin lu kan, mau nggak mau gue jalan nih ke Patilasan sampai akhirnya gue center itu ada gerbang yang batu putih itu. sebelumnya sebelum nyampe gue udah lihat itu tuh langsung gue bilang kan, Assalamualaikum, dengar nggak? Ya, dengar. Assalamualaikum. Jalan, terus gue bilang ke Jawin, Win, kita udah sampai nih. Tapi kan Manik agak duluan kan? Duluan. Kau agak duluan, kata kau agak duluan. Itu si Jawin ngomong anjir. Itu non Bob, itu non Bob. Katanya kan, itu apaan Bob? Katanya kan. Itu makam. Itu makam, gue bilang gitu. Itu makam. Enggak itu. Iya, si Jawin bilang itu makam. Langsung samperin kan. Langsung samperin. Dia tuh mikirnya enggak tahu sih kayak itu, dia mikir itu yang lain-lain lah. Pas nyampe kan yang waktu mana pengen bilang apa namanya? Nunjukin pengumuman apa? Plang peraturan. Nah, jadi ceritanya tuh pas gue ke atas masuk lah ya, di sana ada plang kan. Gue diem kan di plang. Si Jawin sebelum masuk ini gerbang nih, ini depan nih gerbang. Jawin di sini kan. Sebelum melangkah ke gerbang dia diem kan, karena gue diem. Karena gue diem di depan. Maksud gue diem di depan ya takut Jawin takutnya mau ngesut yang plang itu. Tapi Jawin beda. Pas gue ngelirik emang ya jujur gue takut. Jawin emang langsung bisa nangkep muka gue takut. Langsung bilang kan, lu ragu. Langsung ke lu kan. Langsung ke lu. Emang di samping di sana nggak bisa ngecamp karena emang rumputnya pada tinggi kan. Kita juga harus kalau misalnya ngecamp di sana harus membersihkan dulu. Seenggaknya gitu butuh waktu lah. Karena di malam hari nggak kelihatan dan makan waktu lagi udah lama kita makan lagi kan. Makanya disitulah gue mulai ragu. Di situ gua mulai ragu. Jawin nanya ke lu lanjut gak? Karena emang lu belum jiper. Lu lanjut. Karena orang ragu. Karena orang ragu si Jawin ragu. Orang kalah suara lagi. Akhirnya kita balik kanan ke puncak. Nah di situ lu mulai kan. Tapi IGPR anjing pas sesudah kita turun kan. Iya sama kayak tadi. Kenapa ini tiba-tiba jadi leader? Kenapa? Anjing. Kenapa ini tiba-tiba di depan gitu kan? Terus Mani bilang, udah lanjut dulu ke depan lurus kan. Terus, yaudahlah ke depan aja kan. Pas di pertigaan itu kayak sama anjing. Ini aduh berat pundak goblok. Itu biasa aja kayak sebenarnya kayak pundak teh. Cuman kayak berat. Cuman sebelumnya lu tahu di sana makam? Enggak. Aku belum pernah ke sana. Cuma pernah ngantar bule doang. Cuman kalau ke sana itu belum pernah. Cuma pas kita mau pulang itu yang di pertigaan itu. Yang pertigaan itu anjing ini tiba-tiba berat gini anjing. Tapi enggak ngomong kan. Karena mungkin capek lah kayaknya kan. Aku berusaha untuk terus emang merasionalkan lah kan biar kita enggak kebawa sugesti takut. Sampailah kita bawa ngecamp. Itu emang pertigaan itu emang auranya edan pisan. Pertigaan itu enggak tahu antara pertemuan enggak tahu lah anjing emang. Gua merinding lagi, Bob. Anjing. Hai. Emang di pertigaan antara makam dan Patilasan itu ada pertigaan emang di sana emang ya auranya emang beda banget. Enggak nyaman. Itu lembahan yang benar-benar lembab sekali. Jarang ada orang sana. Jarang. Nah, udahlah ya kita terusin kita ngecamp itu sampai nggak ada apa-apa kan. Nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya si Jawin. Nah, yang dia ngedengar suara itu anjing. Iya, lu pas dia sampai puncak Jawin ngomong kan kalau misalnya dia ngedengar suara. Padahal dia di tengah-tengah. Kalau misalnya dia ngedengar, logikanya kedengeran juga sama kita kan karena beda jaraknya nggak beda jauh. Tapi Jawin ada yang ngebisikin ke telinga Jawin katanya. Gitu doang kan? Anjing, gue bilang itu pas di puncak gue ngomong kan, gue bilang udah Win jangan diterusin nanti aja siang kita ceritain. Nah sampai akhirnya besok pagi itu nggak ada yang terjadi aneh-aneh. Nggak ada. Aneh itu beres sampai akhirnya kita balik di pos 2. Nggak anjing ke. Masa berat anjing waktu kita nyampe di
petilasan. Bukan. Makam. Yang makam pertama kali kan. Iya. Kan mukamu juga ada beda kayak. Mukamu itu udah beda. Iya, gua. Mukamu itu beda. Mukamu itu enggak kayak mukamu yang biasanya, anjir. Iya, gua tahu. Si Barca kenapa ini? Gua gak mau ke dalam kan. Gak mau ke dalam. Nampak dari gelagat itu gua gak mau ke dalam. Cuman ya kita harus ke sana kan. Iya. Aku juga penasaran. Aku lebih ke penasaran cuman gimana ya? Kayak ada yang menjanggal tapi penasaran gitu kan. Gimana ya? Kan ada saung kan ya? Iya. Ada saung kan ya? Itu nampak kau kan gak mau kan sana. Iya. Kau gak mau ke sana kan. Kenapa sih Barca gak mau ke saung? Ada apa di saung kan? Aku juga rada takut juga, cuma penasaran anjing. Pas lihat kan si Jawin juga takut kan? Si Jawin sampai berapa kali manggil gua kan? Si Jawin juga agak pas aku nyampe kan langsung kan samperin kan. Aku takut anjing. Itu berat, itu kayak berat sih, Dari pertama pertigaan juga gua udah ngerasa beda. Cuman Gua ragu mau belok ke makam itu. Gua sampai dalam hati nih, gua nyesel ngasih tahu Jawin kalau di situ ada makam. Anjir. Nyesel gua ngasih tahu Jawin kalau di situ ada makam yang akhirnya minta kita antar ke sana, minta diantar ke sana. Iya, otomatis kan mau gak mau gua harus jalan kan. Karena aku pun sebenarnya takut juga, tapi gimana ya, lebih ke penasaran juga. Pas aku tengok si Barca, kenapa si Barca tiba-tiba jadi jiper anjing? Enggak biasanya ini. Terus itu siang hari ya? Itu siang hari loh, itu siang hari. Siang hari sekitar belum ada jam 10-an lah gitu kan. Lebih itu. Lebih. Udah hampir jam 12. Karena kita bangun pun iya sih. Udah siang. Pas nyampe karena aku muterin tuh kan, karena si saung itu kan gini kan ya, ini kan. Nah, ini si kuburan itu kan ada kuburan kan. Terus ini kan saungnya, gini kan. Kan harus lewatin antara tengah-tengah itu kan. Terus aku masuk ke dalam kan. Nah, si Jawin langsung nge-shoot kan. Itu anjing dalam saung tuh beda sih hawa nanti. Iya, gua tahu. Pantas. Tapi orang mikirnya enggak, kenapa si Barca enggak mau kan? Kan aku nanya kan. Aku enggak mau sampai kita ribut di sana Pas nanya, kenapa si Barca enggak mau gitu kan? Aku enggak mau nanya itu. Aku enggak mau nanya karena karena kita pasti bakal. Gue juga sama. Ketika gue diem di depan, di pintu, bukan pintu lah, diem di halaman. Halaman. Itu halaman. Diem di halaman kan lu. Halaman yang nggak ada apa-apanya kan. Lu sama Jawin kan explore ke dalam kan, ke makam. Gue sebenarnya nggak mau. Cuman emang karena tanggung jawab gue ngantar si Jawin, ya udah. Pas Jawin, dia tuh. Ya udah gue samperin. Tapi kan gue nggak masuk ke saung kan. Iya. Gue cuman diem di situ kan. Cuman gue bacain Al-Fatihah buat yang orang yang udah nggak ada. Lu tahu gak gua baca-baca? Tahu. Iya, gua ngirimin doa-doa. Ngirimin doa-doa itu cuman sebatas itu yang gua bisa gitu loh. Tapi udahlah. Karena emang tujuan kita bukan di makam itu, tujuan kita ke petilasan, ya udah kita lanjut ke petilasan. Nah, yang aku bikin agak berani itu apa? Aku bertujuan ke sini cuman pengen tahu, oh ternyata di sini ada kuburan. Ada ya kayak kuburan itulah, aku enggak tahu itu apa jelasnya kan. Jadi lebih kayak tadi aku datang dengan bersilaturahmi yang aku gimana kalau misalnya aku datang ke rumahmu aku bawa sampah dengan banyak sampah gitu kan. Betul. Pasti kau juga enggak senang kan? Tapi kalau misalnya aku datang ke rumahmu mau silaturahmi, mau datang bawa buah-buahan pasti kau senang kan? Ya sama kalau misalnya ke sana juga aku beranggapan pengen tahu, pengen cerita lebih dalam, enggak niat apa-apa aja kayaknya aku rasa takut itu dikendalikan. Betul. Itu. Ya makanya gua ya udahlah sebatas itu, kita nggak akan lama juga di situ. Sampai gue juga pamitan dulu, kita geser lah ke petilasan. Nah sampai petilasan kita nggak ada terjadi apa-apa kan. Itu auranya lebih cenderung putih kan. Lebih cenderung putih, lebih enak lah, lebih enak kan. Walaupun emang auranya lebih terbuka ya kan. Walaupun emang aura di sana emang kuat, cuma cenderung putih gitu sih auranya itu emang nggak bikin kita gimana gitu. Nggak setakut waktu di kuburan itu. Iya. Itu sampai akhirnya kita nggak ada lagi yang aneh, nggak ada lagi kejadian yang janggal, yang gua ngerasa takut nggak ada. Itu sampai akhirnya kita pulang di pos 2. Padahal kita pos 3 anjir. Pos 2 itu. Pos 2. Di pos 4 kita berhenti dulu lama, pos 4 terus di pos 2. Jadi kita kalau langsung ya kan. Kalau turun kan cuman istirahat di pos 4 sama pos 2. Nah, pas di pos 2 ketika gua mau buka nugget yang lu goreng itu kan mesti ada tiba-tiba bener-bener secara tiba-tiba kan.
Itu tadinya emang terang. Nggak ada hujan. Tadinya terang. Langit itu terang seterang-terangnya. Nggak ada yang menyangka. Tiba-tiba anjing gua lagi buka. Nih, ini nugget nih, nugget di plastik. Gua cuman baru buka seperti ini. Belum gua makan, Bob. Gua buka, gua yakin ini nggak akan hujan. Maksudnya emang terang, nggak ada pikiran hujan. Gimana pun nggak ada. Gua baru buka gini nih. Nah, itu emang gua nggak aneh. Maksudnya itu ya udah alam gitu. Itu kejadian alam gitu. Nah, setelah itu, setelah kita emang udah balik ke rumah masing-masing dan lain-lain, pas di part 2 tayang, lu ngasih tahu kan kenapa kau kan? Enggak, lu nge-WA. Pertama lu nge-WA kan. Udah nonton belum? Ketika itu gua emang lagi tidur, bangun sekitar jam 2 subuh. Gua langsung balas chat lu kan. Belum, ini baru nonton. Gua pas nonton emang ada suara itu, anjing tai gua bilang. Terus gua nanyain lu kan. Tapi lu ngirim voice note ke gua dengan ada ketakutan. Itu sebenarnya ada apa? Terus emang tadi juga yang lu ceritain tadi, emang teror Gunung Tampomas ini masih berlanjut sampai detik ini. Terutama di kosan lu. Itu ada apa? Pas kemarin itu Setelah pulang Tampomas, ada kawanku juga yang ketempelan. Kalau orang Sunda bilang. Ya, ketempelan kan. Ketempelan itu dia selama 3 hari nggak sembuh-sembuh, kita udah beli obat kan. Karena kan kita KKN ya yang udah otomatis di posko kan. Dia orang bukan orang Sumedang. Terus sudah dia 3 hari. Waktu dia sakit itu aku lagi di Pangalengan. Nah, aku pulang dari Pangalengan. Aku tengok sih dia tuh udah sembuh kan. Nah, besoknya apa yang dia rasakan waktu sakit itu kurasakan juga 1 hari itu. Jadi badanku tuh pusing kayak. Itu setelah part 2 atau belum? Sudah part 2. Sesudah part 2 tayang. Sudah part 2 tayang. Yang aku nelfon kau itu, yang aku ngechat kau itu kan. Ya. Jadi itu rasanya kayak kita pengen lihat ke sini itu juga berat kali ini, karena itu kayak gini, kayak harus pelan-pelan, nggak bisa gini. Iya. Harus pelan-pelan kan. Terus aku telepon lah mama aku kan. Mak, aku kayak kurang enak badan loh, Mak. Di Medan. Mama lu Medan. Mama aku di Medan kan. Mak, aku kurang enak badan loh, Mak. Nggak tahu, kayaknya aku kecapean lah kayaknya nih. Emang kau dari mana katanya? Ini Mak, kemarin habis ikut penelitian sama dosenku kan di Pangalengan. Oh, mungkin kau tuh kecapean katanya. Kau kurang istirahat. Udah coba istirahat aja lah. Sama minum air hangat aja ya, jangan minum air dingin katanya gitu. Jangan minum air biasa lah, minum air hangat doang katanya gitu. Aku minum lah air hangat itu kan selama aku sakit itu kan. Terus besoknya itu udah mulai agak enakan kan. Terus mak aku telepon lagi. Itu pagi, besok itu pagi kan, telepon lagi. Mak, aku udah agak mendingan, mak, aku bilang gitu kan. Ini cuman masih sedikit doang, agak berat pundak itu, kepala aku masih pusing juga kan. Cuman udah agak separah kemarin lah. Oh, ya udahlah, makin banyak istirahat aja lah, jangan kemana-mana dulu katanya kan. Di rumah aja lah dulu, di kosan dulu aja. Pokoknya minum air hangat katanya kan. Nah udah pas malamnya, sebelum malam gitu kayaknya aku apa lagi, aku telepon lagi sama aku kan. Mak, aku udah sembuh lah, aku bilang gitu, udah enakan lah. Oh yaudah, syukurlah katanya gitu. Gimana KKN-mu? Lancar kok, Mak, aku bilang gitu kan. Nah, aku tahu aku ketempelan. Jadi waktu itu ada orang yang bisa lah, orang yang bisa gitu kan, datang ke kontrakanku kan, terus semua anak-anak kontrakan tuh kenal kan sama dia. Siapa ini kan, pikirku, kok aku nggak kenal gitu kan. Tapi dia hampir tahu semuanya. Ada 2 orang lagi nggak, 1 orang lagi nggak, saya nggak kenal kan. Nah, jadi ternyata dia yang nyembuhin kawanku tadi yang sembuh 3 orang, yang 3 hari tadi. Dia yang nyembuhin. Terus dia bilang, aku belum kenal dia kan. Terus dia kayak bilang gini, dia bilang gini kan, saya mah kayak nggak asing lihat kamu di mana ya. Nah, teman orang bilang, ini bah yang di video Sejawi ini, ada di video Sejawi waktu Tampomas. Oh maneh, si Bobby teh katanya gitu kan. Oh kau si Bobby itu kan. Iya bah, aku bilang gitu. Uyuhan mani masih bisa kena balik. Itu kan artinya ya masih mending lah, masih bersyukur lah maneh. Lu masih bisa turun dengan selamat gitu ya. Masih bisa turun dengan selamat. Lah, emang kenapa bah?
Pas pulangnya hujan kan, tahu dari mana, Bang? Itu belum ada, itu part 2 itu belum keluar. Belum keluar. Belum keluar part 2. Oh, waktu lu ketemu sama si paranormal itu. Belum keluar kan. Dia kok udah tahu. Padahal memang dia enggak, kita kan enggak ada cerita ya. Kita enggak ada cerita. Enggak ada cerita kan. Aku juga baru kenal dia malam itu. Pulangnya pas hujan ya. Tahu dari mana gitu kan. Ya tahu lah. Kalian masih beruntung, masih bisa pulang. Enggak dibikin kesasar sama yang di Tampomas katanya gitu. Hah? Asli, Bah, asli. Untung maneh katanya gitu. Makanya jangan sompral. Kita enggak sompral, Pak, gitu kan. Katanya gitu. Terus dia ngomong gini. Mana geringnya katanya gitu kan. Kok sakit ya katanya kan. Iya, Bah, kemarin kata si Raja sih ketempelan. Ulang gitu kan, ada yang nempel gitu, Bah. Bener. Itu yang nempel tuh ada yang nempel samamu katanya gitu. Tapi kok bisa, Bah, bilang gitu kan. Ya iyalah katanya gitu. Cuman yang nempel dia yang nempel di badanmu itu enggak lama karena badanmu itu yang ada di badanmu itu protek melindungi pisan katanya gitu kan. Jadi dia nggak lama, nggak kayak si Reja, nggak sampai 3 hari. Terus kok bisa sembuh gimana katanya gitu kan. Aku cuma nelfon mama aku, Bah, terus aku bilang aku gimana gitu kan. Dia cuma mama aku bilang suruh istirahat terus minum air hangat, udah gitu doang, cuma sehari doang, Bah. Ya benar kan, jadi badan yang ada di badanmu itu melindungi kau katanya gitu, melindungi kau dan nggak pengen kau tuh kenapa-napa katanya. Terus pasti kau nggak merasa takut kan selama tamu Mas? Ya enggak, karena kau tadi tuh beda, satu beda, dan terus kedua nggak sinkron katanya gitu kan. Nggak sinkron gitu, pokoknya mungkin emang gara-gara beda keyakinan juga ya. Ada bisa jadi beda keyakinan karena emang kita juga saya sama si Bobby juga emang beda keyakinan. Makanya gue mau nanya ke lu, kalau misalnya lu dihadapkan dengan si paranormal seperti itu, dengan kondisi lu beda keyakinan, posisi lu ya dengan posisi lu yang beda keyakinan, lu tuh percaya atau enggak? Percaya. Walaupun beda keyakinan. Percaya. Karena ya di orang Batak itu ada upacara pemanggilan roh. Sama. Ada upacara dan aku udah ngerasakan itu dulu. Waktu ini kelas 4 SD. Ini pindah ke sini. Wih, ngeri kali anjing. Ini pindah ke sini anjing kelas 4 SD. Terus disembuhin sama ya orang bisa juga gitu kan. Dan itu anjing sakit lah. Jadi aku udah merasakan itu dari kecil lah gitu kayak gitu kan. Yang hal-hal yang ganjil gitu kan. Aku udah merasakan gitulah. Terus siapa itu bilang ya itu tadi badan yang ada di badan itu melindungi kau, enggak melepaskan kau gitulah kayak gitu. Siapa itu? Nah, terus Bob, lu tadi cerita kan kalau misalnya teror dari Gunung Tampomas ini masih berlanjut sampai hari sekarang, tadi beberapa jam ke belakang sebelum lu ketemu sama gua. Itu sekitar apa yang terjadi? 5-6 hari yang lalu kan, 4 hari yang lalu itu kita itu pas malam itu siapa itu Abah itu datang lagi kan main kita, paranormal. Aku nggak bisa bilang dia paranormal atau siapa lah ya kita asumsikan sebagai dia tuh sebagai paranormal. Abah datang ke posko kita, dia cerita kan, ngobrol biasa lah gitu. Nah, Abah pulang, terus pas malam itu yang terakhir tidur tuh aku yakin yang terakhir tidur tuh aku kan, karena nggak ada yang bersuara, semua udah ngorok gitu kan. Nah, pas malamnya sekitar jam 2 kan, aku bangun buka mata kan, karena aku masih nonton YouTube kan, buka mata kan, maksudnya kayak ada pertama tuh kayak ada, kau tahu nggak virus corona kan, jadi bulat tapi dia kayak durian durian tapi samar-samar gitu di pas depan mataku gitu kan, pas aku buka mata, aku tutup lagi lah, kayaknya mungkin mataku ngantuk gitu kan. Terus udah gak lama aku bangun lagi. Nah, posisiku tuh kayak kan, nah ini tuh kontrakan itu kan, ini pintu masuk kan, masuk. Ini ruangan kita tidur, ini kamar, kan disekat lah ini kan, ini ada pintu. Aku tidur dekat jendela sini kan. Nah, apa ujung di sini ada 3 orang lagi, 1, 2, 3. Pas aku bangun kedua kalinya itu, aku ngeliat itu orang, dia botak, nggak ada mukanya, tapi tingginya itu
lihat anjing. Sampai setinggi plafon. Tinggi ya. plafon kan. Tinggi plafon. Cuman aku nggak takut kayak. Yang aneh itu ya aku perhatikan gini kan. Aku lihat siapa ini kan. Terus udahlah, mungkin aku ngigo kan. Iya. Aku tidur lagi. Nah, besoknya aku ceritakan sama kawanku yang lain kan. Bukan cuma aku doang yang lihat, dia juga ngelihat. Oh gitu. Dia Jadi juga emang telurnya tuh jadi ke semua. Ke semua. Semua tuh merasakan hal yang ganjil. Enggak semua, baru dia. Ya, baru dia. Merasakan hal yang ganjil. Yang ganjil. Dan ya, terus sekarang aku ngerasa kayak ada yang ganjil lah selama aku di KKN itu sesudah aku turun Tapang Umas. Lebih banyak yang ganjil. Hampir. Enggak cuma aku doang, ada 3-4 orang lagi. Tadi juga ya, geng. Tadi juga sebelum si Bobby datang ke sini sekitar jam 6:30, dia nelpon kan. Di mana? Gua bilang emang lagi ada keperluan dulu sebentar. Tapi dia maksa-maksa buat jemput, katanya ini udah nggak kondusif, ini udah mencekam. Gua aneh anjing si Bobby yang gua tahu nggak ada takutnya tapi kan aku baru pulang dari ini ya, Ciwidey. Tadi sekitarnya jam 7:30 lah. Pas nyampe itu anak-anak nggak ada di posko, nggak tahu di mana kan. Terus aku nelpon kan, Sereja kan, ya di mana? Ini rumah abah katanya. Oh ya udah semuanya. Oh iya katanya gitu kan. Oh gitu. Si lama nggak bilang gitu kan. Kayaknya sih ya katanya gitu. Oh ya udahlah aku bilang gitu kan. Kunci kosan di mana? Tempat biasa katanya kan. Ya udah aku ambil kan. Itu anjing ada yang liatin anjing kayak. Ada yang liatin anjing dari ujung. Sumpah. Makanya yang bilang tadi langsung sesudah aku nelpon anjing berat kepala kayak. Biar makin berat. Jadi kan sudah aku nelpon Sereja kan. Nah aku ada yang ngintipin itu kan. Aku langsung nelpon kau. Iya. Terus nah dan aku nelpon kau itu kan, itu kayaknya kalau misalnya aku nelpon kau aku makin jiper. Iya. Aku masuk kamar kan. Nah air gak ada anjir. Air mati di kontrakan. Di posko itu mati air kan. Aing kudu kumaha iya. Terus aku ngabarin lah kan kawan-kawanku juga kan di mana biar ngilangkan gabut lah. Membunuh waktu kan. Biar enggak terlalu belum kau juga kan. Terus ya tadi ada beberapa anak-anak tingkat 1 yang datang ke pos sekolah. Nah, aku udah agak tenang. Karena si posisi yang lihat itu pas di samping kosan si anak-anak cewek tadi mau datang. Jadi ini kamar cowok-cowok, ini kamar cewek-cewek. Nah, yang itu tuh di sini. Nah, pas aku nunggu kau itu kan anak-anak cewek datang. Enggak lama kan datang. Anak-anak cewek datang. Terus ya udah aku gak enakan lah itu. Udah gak rame. Tapi memang pas nunggu itu aku kayak ya takut anjir. Ada yang merhatiin. Anjir. Kalau kata Abah itu bilang dia namanya Nyirobet. Anjing ngeri juga. Tapi ya alhamdulillah mudah-mudahan nggak ada amit-amit udah ya. Ke orang emang nggak ada. Ya mungkin emang karena penasaran lu juga sih, penasaran lu juga yang awalnya lu penasaran hingga akhirnya dibuktikan gitu loh. Bisa jadi sih. Ya udah mungkin videonya emang terlalu panjang. Ini nggak tahu berapa menit, gue juga pusing. Kalau lihat dari ini rekorder udah hampir 1 jam. Ya mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kalian ambil. Pokoknya kalian kalau misalnya mau ke tempat yang baru ya tolong hargai budaya dan riset dulu lah. Iya, adat setempat. Jadi ceritanya cukup sekian. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, ada kata-kata yang kasar. Terus ada minola rasa ketan dan banyak lagi. Tapi ya alhamdulillah. Intinya segini, aku bilang ya, kemanapun kita ya, kemanapun kita pergi harus menghargai budaya yang ada dan jangan sampai kita dikalahkan rasa takut. Betul. Kita harus bisa menaklukkan rasa berteman takut. Lah istilah lebih lembutnya lagi berteman dengan rasa takut. Aku berani jamin nggak mungkin nggak ada orang yang nggak takut. Pasti semua punya rasa takut. Iya. Cuman jangan sampai rasa takut itu mengendalikan. Iya betul. Menguasai jangan sampai.
Itulah pentingnya PMA, positif mental attitude. Oke, video cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Seperti biasa, hope you enjoy this video dan lestari. Dan lestari.